Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Triangle. Triangle merupakan film bergenre psikologi thriller garapan sutradara Christopher Smith. Film yang dirilis pada tahun 2009 dibintangi Melissa George dan beberapa nama besar lainnya. Film memakai konsep time loop, tentu pada akhirnya penonton akan melihat adegan yang sama berulang-ulang, namun saya sudah merangkumnya semenarik mungkin. Saya tegaskan, kisah ini sama sekali bukan cerita standar akan kapal hantu dengan pembunuh brutal yang tidak jelas asal-usulnya. Seiring dengan bergulirnya cerita, akan terkuak fakta yang mengerikan. Siapa dalang dibalik teror kapal pesiar tersebut? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Jack, did you see someone ring my doorbell? Nope. Cerita dimulai, Jess adalah seorang single parent dengan anak yang menderita penyakit autis yaitu Tommy. Hari itu Jess berencana akan pergi berlayar dengan teman dekatnya, Greg, beserta Victor, pasangan suami istri Donnie dan Sally, serta sahabat Sally yang bernama Heather. Tiba di pelabuhan, Jess berkata kepada Victor bahwa putranya di sekolah. Tanpa berlama-lama, mereka pun berlayar menggunakan kapal kecil milik Greg yang diberi nama Triangle. Namun, malang bagi rombongan tersebut, hari yang cerah mendadak diliputi awan gelap, diterjang secara mendadak oleh hujan badai yang hebat. Kapal milik Greg hampir saja hancur. Peristiwa itu membuat Heather hilang dan yang lainnya terombang-ambing di laut. Setelah menunggu beberapa lama, sebuah kapal pesiar bernama Aulus melintas di hadapan mereka. Berniat untuk mencari pertolongan, Jess yang ragu dan ketakutan saat akan naik kapal itu. Berbeda dengan teman-temannya yang tanpa ragu naik ke kapal pesiar yang nampaknya tak memiliki penumpang. Setelah mereka menyusuri seisi kapal, ternyata memang tidak berpenghuni. Jess terus-menerus merasa gelisah karena lorong-lorong kapal terasa familiar baginya. Victor menemukan seikat kunci. Jess mengatakan dan meyakinkan bahwa kunci itu miliknya. Mereka mengatakan itu tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sally mengatakan sepertinya bahwa kunci itu terbawa oleh Heather. Dia sudah di sini sebelum kita. Sally pun semakin yakin bahwa Heather tidak tenggelam dan selamat. Mereka semua bergegas mencari Heather. Anehnya, di ruang makan masih tersisa banyak makanan. I saw someone. Wait. Victor pun mengejar dan menelusuri kemana orang bertopeng itu pergi. Mereka lalu memutuskan untuk berpencar dalam menyelidiki keadaan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tanpa mereka sadari, sesosok orang bertopeng misterius telah menanti kehadiran dan mengincar nyawa mereka satu persatu. Sosok misterius itu berkeliaran di dalam kapal. Jess mengatakan bahwa Victor sedang dalam bahaya. Jess pun menegaskan kejadian ini seperti berulang-ulang atau déjà vu. Greg pun berkata bahwa dirinya hanya shock. Lalu mereka menemukan tulisan di cermin "Go to theater" yang artinya pergi ke aula. Tidak sampai di situ mereka beradu mulut sehingga Jess meninggalkan Greg. Talk to me about my world. Jess, I'm sorry. Keanehan demi keanehan mulai terjadi saat Jess kembali ke ruang makan. Makanan yang sebelumnya ia lihat kini menjadi busuk. Tiba-tiba Victor yang berlumuran darah mencekik Jess dengan membabi buta. Singkat cerita, saat Greg terbunuh di aula kapal, bukan main terkejutnya Jess saat Donnie dan Sally dengan histeris menuduh ialah yang membunuhnya. Mereka juga mengatakan bahwa Jess lah yang meminta Donnie dan Sally untuk pergi ke aula. Di tengah kalut dan kebingungannya, Jess bergegas lari dan bersembunyi. Adegan kucing-kucingan pun terjadi di sini. Semakin terkesiap saat akhirnya duel dengan pembunuh bertopeng di dek kapal. Sosok misterius ini memberi pesan, kamu harus membunuh mereka semua jika ingin pulang. Sang pembunuh akhirnya berhasil dikalahkan dan dilemparkan ke laut.
ia pun lega. Tiba-tiba terdengar suara berteriak meminta pertolongan. Dalam kejauhan, Jess melihat sebuah kapal, yakni adalah kapal Greg beserta seluruh rombongannya termasuk tiruan dirinya hendak naik kapal Aulus. Di sini penumpang baru yaitu tiruan Jess dan kawan-kawan yang menandakan bahwa loop sudah dimulai. Tapi ini berarti sosok misterius itu muncul kembali. Pada akhirnya Jess mulai menyadari bahwa dia akan menjadi sosok misterius yang akan membunuh semua teman-temannya. Sosok misterius, suara langkah, serta nafas sebelumnya di lorong akhirnya terpecahkan. Itu adalah Jess sendiri, mencoba bersembunyi dari Jess yang baru saja naik. Ternyata suara sesuatu yang jatuh adalah kunci yang dijatuhkan oleh Jess. Ia bergegas lari bersembunyi. Di ruang makan pun yang dilihat oleh Jess Clone adalah dirinya sendiri yang sebelumnya pernah terjadi. I saw someone. Singkat cerita, ia bertemu dengan Victor dan menjelaskan semuanya. Tapi menurutnya sangat konyol. Jess semakin stres dan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menemukan banyak kertas yang bertuliskan, jika mereka naik, bunuh mereka semua. Di bawah ternyata lebih sakit jiwa lagi. Ini bukan hanya 2 lapis time loop, tapi berkali-kali. Jadi, sepanjang film adalah mengulang seluruh kejadian namun dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kini Jess harus mencari cara untuk memutus lingkaran setan tersebut agar ia bisa kembali pulang ke Tommy putranya. Jess bergegas mengambil senapan untuk membereskan semuanya. Sampai di sana, ia berhadapan dengan Jess tiruan dengan disaksikan Victor. Jess bersiap penembakan dengan senapan ke tiruannya. Karena tidak tega, akhirnya Jess tiruan dibiarkan lari dan pergi. Lalu Jess menenangkan Victor agar tetap bertahan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Jess yang mengetahui itu bergegas ke aula dan ia mengetahui spot tiruannya berada. Rupanya Jess akan merubah pola dan menyelamatkan teman-temannya. Saat Jess akan menyelamatkan Victor, Sally dan Donnie berhasil dikelabui oleh tiruan Jess. It's me, Jess. Sehingga mereka berhasil dibunuh. Jess tiruan berkata, "Maaf, tapi aku sayang anakku." Sebelum mati, Sally berhasil lolos. Di sana terdapat mayat-mayat Sally dan Sally pun akhirnya tewas. Tak lama kemudian Jess melihat Jess tiruannya versus Jess tiruan lainnya. Jess yang asli melihat kembali kejadian di awal kapal Greg. Ternyata di kapal ini ada 3 Jess. Jess mencoba menghentikan dengan merusak mesin kapal pesiar, tapi hasilnya nihil. Ia akhirnya mulai mengerti apa yang harus ia lakukan. Singkat cerita, Jess mengeksekusi Greg dan yang lainnya. Tapi saat terakhir dia tidak berhasil, lalu dibunuh oleh tiruannya dan jatuh ke laut. Jess pun tersadar, ia terdampar di tepi laut dan bergegas pulang menemui sang anak tercinta. Sampai di sana, Jess kembali melihat tiruannya yang menyiksa Tommy karena perbuatan sepele. Karena Jess sayang kepada Tommy, maka Jess membunuh tiruannya. Ia menyimpan tiruan itu di mobil dan pergi bersama Tommy untuk membuang mayat tiruan tersebut. Di perjalanan, Jess menabrak seekor burung camar. Saat Jess membuang mayat burung itu, dia melihat sekumpulan mayat burung camar. Yang berarti bukan pertama kali dia melakukan hal ini, alias masih terjebak loop. Jess menjadi panik dan akhirnya menyebabkan sebuah kecelakaan mobil yang menewaskan dirinya dan Tommy. Lalu muncul Jess lain yang shock karena melihat kecelakaan dirinya. Di sini Jess didatangi supir taksi yang mengantarnya ke dermaga. Di dermaga, saat ditanya oleh Victor tentang di mana Tommy, Jess menjawab Tommy sedang ada di sekolah. Hal ini jelas membuat Victor menjadi bingung karena seharusnya sekolah libur di hari Sabtu. Dan akhirnya Jess naik ke kapal Greg. Film pun selesai. I'm sorry.
Di sini saya akan sedikit memberi penjelasan. Jess memiliki dua pilihan yang sangat sulit. Pertama, mencegah teman-temannya naik kapal Greg, tapi harus kehilangan Tommy. Kedua, naik kapal dan mengalami time loop agar bisa mencoba untuk menyelamatkan Tommy dengan bayaran nyawa teman-temannya. Di sini terlihat jelas bahwa Jess memilih untuk menyelamatkan Tommy. Tapi sayangnya, usaha dia gagal berkali-kali dan kembali ke titik awal. Mungkin Jess tidak bisa mengingat semua kejadian ini karena shock melihat kematian Tommy dan teman-temannya secara terus-menerus. Jadi tidaklah heran, ekspresi muka Jess sepanjang film ini terlihat sangat stres. Saat Jess di dermaga turun dari taksi, ia berjanji akan kembali secepatnya. Sebuah janji yang tidak akan dia tepati. Banyak yang berpendapat bahwa sopir taksi ini adalah perwujudan dari kematian yang akan mengantar Jess ke alam baka. Tapi sayangnya Jess akan selalu mencurangi ajakan supir taksi ini. Peran supir taksi ini mirip dengan Charon, tokoh dalam mitologi Yunani yang bertugas mengantarkan jiwa manusia yang baru saja mati ke alam baka. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.